Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Damai Sejahtera Allah. Saudara, yang namanya damai sejahtera atau ketenangan jiwa itu tidak diperdagangkan. Itu berarti walaupun seseorang memiliki banyak harta, ia tidak akan bisa membeli kedamaian atau ketenangan. Yang bisa dibeli hanyalah pil atau obat penenang yang bisa membuat orang lebih mudah tidur dan tidak lagi terganggu dengan berbagai masalah atau tekanan yang sedang dihadapi. Itulah ketenangan yang bisa dibeli. Itu pun sementara, saudara. Artinya hanya selama efek obat itu masih ada. Tidaklah heran kalau obat jenis ini banyak dicari orang. Makanya harus pakai resep, saudara, kalau beli. Karena jujur ya, banyak orang yang hidupnya tidak memiliki ketenangan atau tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya. Kabar baiknya adalah bahwa damai sejahtera ada dalam diri Allah. Bahkan dialah sumber damai sejahtera yang sejati itu. Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27 demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, damai sejahtera Kristus ini ditinggalkan dan diberikan secara gratis. Secara gratis, saudara. Dan ini sangat mujarab. Damai sejahtera ini berasal dari Allah dan sangat berkuasa untuk mengubah hati yang gelisah, tentu juga hati yang khawatir dan takut, menjadi hati yang tentram dan teduh. Di bagian lain dikatakan damai sejahtera ini melampaui segala akal, yaitu dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Melampaui segala akal maksudnya di luar akal atau nalar manusia. Lebih mudahnya kalau saya jelaskan seperti ini. Orang yang sedang memiliki hutang yang banyak, rumah yang dijaminkan di bank sedang dalam proses penyitaan. Tiap hari, bahkan tiap jam, ada saja orang yang datang menagih hutang. Sementara itu tidak ada uang sama sekali. Bahkan untuk kebutuhan hidup saja kurang, saudara. Dalam keadaan seperti ini, tidak mungkin seseorang hatinya akan tenang. Yang ada pasti cemas, takut, khawatir, atau gelisah. Kan harusnya begitu. Tetapi ketika orang ini mengalami damai sejahtera Allah, dipastikan hatinya tenang dan damai. Itulah damai sejahtera Allah. Walaupun dikatakan damai sejahtera Allah itu ditinggalkan dan diberikan kepada kita sebagai orang percaya, tetapi tidak berarti setiap kita pasti mengalami akan hal itu. Ini yang jadi soal. Aneh bukan? Kenapa itu bisa terjadi? Jawabnya, karena pikiran kita salah. Kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Dengan kata lain, suasana hati kita itu sangat ditentukan oleh pikiran kita sendiri, bukan oleh faktor dari luar diri kita.
Kalau yang kita pikirkan sesuatu yang menakutkan, kita akan takut. Kalau yang kita pikirkan tentang sesuatu yang mengkhawatirkan, kita pasti akan khawatir. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 mengatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, itu semua tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang positif, tetapi lebih dari itu, yaitu sesuatu yang berkenan kepada Allah. Kalau cuma sesuatu yang positif, itu bisa berasal dari hikmat manusia. Pikiran kita harus kita pakai, kita arahkan sedemikian sehingga sesuai dengan pikiran Allah. Begitu, saudara. Kalau setiap yang kita pikirkan selalu memiliki ketepatan dengan pikiran Allah, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan kita alami, akan kita rasakan dalam hidup kita. Semua bergantung kepada usaha atau perjuangan kita masing-masing selaku pribadi lepas pribadi. Tidak pandang apakah kita itu kaya atau miskin, imam atau awam. Pada prinsipnya, kalau yang dipikirkan sesuai dengan pikiran Allah, pasti hatinya akan damai. Sebaliknya, kalau yang dipikirkan bukan yang dipikirkan Allah, ya hatinya pasti akan diselimuti dengan perasaan takut, khawatir, cemas, atau gelisah. Oleh sebab itu, mari saudara, saya ajak melalui kebenaran hari ini, kita belajar mengerti pikiran dan kehendak Allah. Kita ubah dan baharui pikiran kita terus-menerus dengan firman-Nya. Percayalah, kalau itu kita terus lakukan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu pasti akan kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.